Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Dan Amin. kita terlindung dari paparan informasi yang tidak benar atau info yang hoax. Seperti biasa, viral tapi hoax kembali bersama saya Gaib Mortusigit dan juga dengan narasumber yang kita cintai bersama. Dan semoga kita doakan selalu sehat, Amin. Bang Asnil Bambani Amri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Gaib? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Aduh, hari ini kita kembali meluruskan informasi-informasi yang beredar Ya. dan banyak sekali. Tapi saya dapat kabar gembira, alhamdulillah kemarin yang kita bahas itu banyak viral juga ternyata di berbagai grup, terutama yang polio itu. Gitu. Ternyata ada perlawanan juga dari mereka yang menyebarkan info yang akhirnya bikin ricuh juga, gitu. Sehingga banyak masyarakat yang tadinya mau polio jadi nggak jadi. Bahaya juga tuh. Termasuk tetangga saya juga di grup RT itu. Saya kirim videonya dan mereka juga, ini jadi kita polio atau tidak? Saya bilang iya polio lah Pak, gitu. Karena kalau tidak polio akan berbahaya buat kesehatan anak dia, gitu. Dan juga ada perlawanan juga dari orang yang kita bahas kemarin. Tapi alhamdulillah ya udahlah, mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang kita diskusikan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa hal dan agak ini ya, banyak politik juga ya hari ini kita bahas ya. Politik karena memang tren kayaknya. Tren yang lagi tren, dan juga kenapa kita bahas ada olahraga juga. Olahraga ada juga, ada kesehatan juga, karena memang kalau kita tidak luruskan maka itu akan berbahaya. Seperti Pak Wapres tadi bilang, hoax itu seperti kentut setan yang bisa mengacaukan negara. Nah, supaya negara kita nggak kacau, nah kita bahas di sini. Yang pertama nih, Bang Asnil ya. Itu informasi yang kita dapat, Prabowo paksa Gibran mundur jadi cawapres. Ini menjelang 21 Oktober kayaknya makin kenceng aja nih ya. Apalagi menjelang 17 Agustus. Nah, siapa upacara di mana? Nah, itu belum jelas tuh ya. Jelas juga. Ya. Nah, ini memang kalau kami mencoba menelisik informasi ini berdasarkan fakta gitu ya. Ya, mungkin kita coba merujuk karena kami bukan ahli dalam hal yang tadi disebutin. Kita bukan ahlinya, tapi kami mencoba mengupasnya dari sisi fakta jurnalistik gitu ya. Ada nggak fakta misalkan yang baru saja disebutin, Prabowo usir Gibran di sini disebutin, kemudian dipaksa mundur, benar nggak sih? Ada fakta itu nggak? Tapi informasinya ada. Nah, ini kami temukan di salah satu akun YouTube yang diposting 28 Juli kemarin. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 10 hari yang lalu. 8 hari yang lalu ini diposting. Nah, di thumbnailnya itu ada informasi angkat kaki dari koalisi, kemudian subjudulnya Gibran dipaksa mundur oleh Prabowo. Nah, dari judul ini kita melihat seakan-akan terjadi perpecahan ya antara Prabowo dengan Gibran. Nah, kalau kita sadar literasi, dari judul aja sebenarnya kita sudah bisa melihat informasi ini diduga kuat lah ini tidak dibikin sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, sementara mereka menampilkan seperti layaknya berita. Nah, dipaksa ini kalau dalam bahasa kan harusnya digabung kan? Ya? Bukan dipisah. Karena tidak menunjukkan tempat ya. Itu bukan menunjukkan tempat atau orang sesuatu gitu ya. Nah, di sini aja sudah sebenarnya kita lihat. Dan apalagi kemudian ini kita telisik satu-satu. Apakah benar video yang ditayangkan salah satu akun YouTube Kabar Akurat 28 Juli ini benar memuat informasi ini? Saya coba tonton dari awal ya. Saya tonton dari awal, dari satu ada Rocky Gerung di sini dengan dengan kualitas gambar yang buram. Nah, ini ketahuan kalau ini gambar diambil dicomot juga dari media-media lain gitu ya. Kemudian ada juga di sini dijelasin bahwasannya narasi. Jadi di sini ada pembaca beritanya
yang itu seolah-olah menjelaskan bahwasannya Gibran mundur, didorong mundur oleh Prabowo. Dan dari kutipan narasumber yang ada di video ini itu nggak ada satupun yang bicara mundur, yang menyebutkan ada perpecahan. Itu ada gambar Prabowo dengan ketua umum FIFA ya, presiden FIFA ya. Presiden FIFA juga ya diambil nggak ada hubungannya gitu ya. Nggak ada hubungan, kemudian disatukan, dikasih narasi baru. Dan inilah kalau kami melihat ini usaha untuk memanipulasi informasi, ngambil gambar di beberapa media dan digabungin jadi satu. Nah, kemudian Rocky Gerung ini yang ada di situ itu menjelaskan bahwasannya informasi yang ada soal IKN di sini ada Rocky Gerung itu si pembaca berita membaca salah satu link berita. Oh, gitu ya. Nah, dimasukin ke sini dan judulnya beda lagi gitu ya. Jadi informasi di thumbnail berbeda, isi di dalam berbeda. Kalau kita buka lagi omongan dari narasumber di sini aslinya itu berbeda-beda juga gitu. Nah, ini manipulasi menyesatkan publik. Ibaratkan dia mau bikin gado-gado tapi pakai sayuran sama buahannya nggak cocok sama yang bikin gado-gado gitu. Dan ini terkesan dipaksakan. Dari kualitas video sudah kelihatan. Ini diambil dari beberapa link berita dan ini kalau teman-teman ataupun publik bisa literasinya melihat ini sudah jelas, wah, masa sih kantor berita gambarnya buram seperti ini gitu kan. Nah, itu nama akunnya apa tuh, Nil? Nama akunnya YouTube berarti kan ini kan? Kabar Akurat di YouTube. Penontonnya udah 6.900 penonton per kemarin. Kabar Akurat tapi infonya nggak akurat ya. Seolah-olah dia menampilkan ini adalah kantor berita, link berita gitu ya. Ini berarti kayaknya isinya begini-begini semua nih kalau bisa dikatakan ya. Ya, dari beberapa link yang disebarkan diduga seperti ini. Jadi memang dia membuat narasi tertentu. Ya sudah, dia acak aja ngambil link video mana yang kira-kira. Yang penting ada gambar Prabowo, ada gambar Gibran, ada gambar Jokowi gitu lah ya. Dan kalau dilihat dari motifnya ini klik sih. Clickbait aja ya. Clickbait aja. Jadi ingin nyari klik, mungkin sudah bisa bisa diunduh dolarnya. Diunduh gitu. dolarnya. ya. Yang nonton udah berapa banyak nih? Lumayan juga nih Kabar Akurat ya, dapat cuan dari hoax ya. Dahsyat banget Anda ini. 6.900 ini. Lumayan yang tuh penontonnya. Kalau konsisten dia tiap hari udah dapet tuh cuan. Dia sudah memposting Kabar Akurat ini 142 video dan 129 subscriber ribu. Ya. 129.000 subscriber. Semoga video kita ini sampai ke para pengelola hoax di Kabar Akurat ya. Jadi mudah-mudahan Anda sadar dan insaf lah membuat hoax yang berbahaya bagi publik. Gambar semua comot-comot, memang ada peristiwanya tapi nggak ada hubungannya sama narasi yang dia bangun. Dan memang pemberhentian cawapres nggak bisa, wapres nggak bisa dilakukan oleh presiden karena dipilih oleh rakyat. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan dicopot kecuali wapresnya mengundurkan diri atau melanggar undang-undang. Itu beda lagi. Tapi karena dia satu paket gitu. Video benar semuanya. Ya ini memang narasinya jadi PR seharusnya mereka ini kena undang-undang hak cipta ya. Karena mereka mengambil dari berbagai macam video yang ada di TV maupun di YouTube orang lain. Dia kena undang perpres itu nggak sih nanti nih? Yang mana? Perpres terkait media berkelanjutan itu. Harusnya. Jadi kliknya masuk ke siapa yang punya gambar. Iya, harusnya begitu ya. Ini yang menjadi PR memang. Karena kalau nggak dilarang ini akan begini terus. Iya, di cloning. Di cloning dan akan mudah gitu. Dan ini ternyata banyak sekali, termasuk mana ada di grup yang saya pikir grup itu sangat berkelas karena pendidikannya tinggi-tinggi. Ternyata ada juga yang mengirimin model-model begini. Tentara TNI bersiap bertempur melawan Israel. Heroik. Heroik banget. Ngeri dah. Oke. Langsung kita sikat ya. Prabowo paksa Gibran mundur jadi cawapres. Kita nyatakan hoax ya. Oke.
Nggak bunyi nih. Nggak bunyi. Kenapa ini? Bocor. Waduh. 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 Kom, coba Kom, tolong Kom. Ini bahaya ini. Kita kurang kekuatan kalau nggak ada bunyi-bunyi nih. Oke. Titut, gitu aja deh ya. Oke, selanjutnya ini ada informasi yang beredar. Ini saya terima juga nih videonya. Ya. Cina sandra APBN RI 266 miliar per bulan selama 30 tahun. Ya. Ini pasti muncul karena memang kita banyak bekerja sama dengan China. Kita juga punya utang juga sama China dan dalam berbagai macam bentuk, baik uang maupun dalam bentuk barang berupa kayak kereta api gitu. Kita pakai dana mereka walaupun utangnya melalui BUMN. Ini bagaimana nih informasinya nih? Banyak yang percaya loh. Kalau lihat thumbnailnya ketawa kali ya. Apa yang bisa diketawain dari thumbnailnya ini? Cina Sandra. Ya. Bukan Sandra Dewi kan? Ini Sandra Dewi itu ya? Cina Sandra APBN. Oh iya. Ini kayak nama orang ya. jadinya. Cina Harusnya Sandra pakai E. Oh iya. Jadi, dia nulisnya Sandra ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat ya bahwasannya kadang-kadang pembuatan hoax itu ada juga tahunnya, bukan tahun. Jadi banyak kemudian kita mengenali hoax itu bisa dilihat dari ketelitian dia dalam berbahasa. Nah, dari sini kita sudah bisa simpulkan kuat dugaan ini informasi patut kita duga ini tidak benar gitu. Nah, setelah kita kuliti ya memang demikian gitu. Sandra ini dalam konteks bahasa itu kayak ditawan kan, ya. Similar katanya. Ya, ditawan itu ibarat kita bermusuhan, kita menyandra atau menawan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita tidak punya konflik dengan Cina sampai sekarang gitu kan. Tidak ada konflik selama ini, hubungan politik perdagangan baik-baik saja, tidak ada masalah kalau dilihat dari pemberitaan yang ada gitu ya. Nah, berbeda kemudian misalkan Sandra ini seperti Israel dan Palestina. Ada Sandra di situ karena mereka terlibat konflik. Dari situ aja kita sudah bisa memahami bahwasannya informasi ini patut kita duga adalah hoax. Nah, ini tayang 29 Juli, sehari setelah yang tadi. Nah, dan informasi kalau kita ikutin yang ada di video ini itu thumbnailnya menampilkan Presiden Jokowi tadi salaman dengan Presiden Xi Jinping, dan itu ternyata adalah ketika Presiden kita Jokowi dan Xi Jinping itu ketemu di KTT APEC di Hotel Stanley Port Moresby 2018, dan itu gambar itu dimasukin ke sini dengan background kereta cepat. Dengan background kereta cepat dan ada Sri Mulyani sebagai yang pegang duit APBN, pegang duitnya, dan dikaitin lah itu dengan kereta cepat, dimasukin lah. Tapi gambarnya kereta Jogja Gambir tuh kayaknya. Jogja Gambir. Ya tadi kadang-kadang mereka mengambil cuplikan video yang kira-kira secara acak aja gitu. Tapi kalau ini dilakukan serius, pasti gambarnya ya gambarnya pasti bersih, HD lah gitu. Ini jelek sekali kan gambarnya. Dan nggak mungkin lah sebuah kantor berita, media yang memiliki terverifikasi Dewan Pers yang kualitas gambarnya rendah seperti ini. Kemudian narasi yang ada itu sama sekali tidak berhubungan dengan gambar-gambar di sini gitu. Cina Sandra 266 miliar itu nggak ada dalam video yang kita lacak, juga tidak ada hubungannya dengan gambar yang ada. Kemudian foto tadi itu Xi Jinping itu diambil dari situs setcap.go.id. Dan itu adalah waktu itu ada ketemu di Port Moresby tadi. Selebihnya narasi yang diambil dari beberapa pemberitaan media massa terkait dengan potensi masalah yang muncul dari kereta cepat gitu. Kita tahu kereta cepat itu dikerjakan oleh BUMN dan ada BUMN yang mengaku merugi gara-gara menanggung beban proyek yang menelan triliunan rupiah tersebut. Begitu, Bung. Jadi ini
dari informasi Ini tidak ada hubungan sama akunnya sekali. mana nih akunnya nih? Akunnya ini aktual. Wow, tadi akurat, sekarang aktual. Ya. Aduh, aktual aja namanya udah. Aktual aja. Nama Udah ini cari cuan kayaknya udah ya. sama, karakternya bersama. Mengambil keuntungan dari klik yang mereka publish gitu. Ya. Jangan-jangan yang bikinnya sebelahan ini. Sebelahan. Maksudnya Oh iya ya, bisa Eh, jadi. Jadi yang lu nama akun lu apa? Gue aktual. Ya udah gue akurat ya. Akurat ya. Iya. Yang satu lagi gue aktual deh. Nanti bikin lagi aktualitas. Dan ini benar-benar menyesatkan lah bahwasannya Cina sandera APBN gitu kan. Ini sebenarnya kalau dilacak IP-nya ada di mana bisa nggak sih sebenarnya? Ya, seharusnya bisa. Bisa ya? Secara teknologi itu dimungkinkan. Ini yang nonton udah 1,7 ribu 6 hari yang lalu. Wah, makin banyak aja tuh. Iya. Ini udah pasti udah dapat cuan lah ya. Ya. Jadi teman-teman, orang-orang yang model begini, dia tuh sebenarnya nggak punya idealisme apapun. Ya. Dia tidak mendukung apapun, dia cuma mendukung ada orang yang benci siapa dia dukung, ada orang yang suka siapa dia dukung, yang penting dia dapat clickbait yang cukup banyak untuk mendapatkan AdSense. Nah, kalau dia aja membuat sesuatu itu tidak mikirin orang kayak gimana responnya, nggak peduli juga kita mau kayak apa, terus ngapain kita tonton gitu, karena emang dia bikinnya cuma buat kepentingan untuk dapetin uang. Jadi kalau Anda tonton yang model begini, sama saja Anda mendukung informasi hoax dan mendukung menyesatkan orang. Yang kata Wapres, hoax itu seperti kentut setan. Kalau Anda nggak pengen jadi kentut setan, ya nggak usah ditonton. Ya. Ya, tonton Ini- kita aja nih, viral tapi hoax. Jadi di informasi yang di sini itu di akun ini juga mirip-mirip ini kontennya. Jadi dikemas cuplikan-cuplikan dari media-media lain, kemudian dimasukin ke sini. Dan ada juga situsnya juga ini nih. Judul ya ini. Oh, judul juga. Wah, ngeri. Judul. Dia udah dapat dari AdSense YouTube, dapat juga dari Judul. bandar judul, dari Mr. T ini. Oh. Mr. T ini dapat dia. Iya. Mr. T tuyul ya. Yang kita nggak tahu namanya. Masuk ke live-nya tuh 1 jam yang lalu tuh. Oh. 3 jam Ini yang lalu. aktual ini, begitu kita klik, kita bisa langsung masuk ke live judul ya. Live judul. jangan diambil, jangan diketik, Jangan diketik ya. sampaikan saja. Untuk Pak Budi Ari Menkominfo yang katanya udah merantas judul, tolong dong ini real. Oke. Jadi berkelindan ya antara hoax Iya. dan judul. Jadi ternyata judul bukan cuma berkelindan namanya pinjol, Pinjol, ya. tapi judul juga berkelindan sama hoax. Hoax. Sekarang. Aduh, oke. Ini bunyi-bunyian nggak ada nih. Kita pakai apa Iya. jadi nih? Aduh, pakai kentongan ya besok ya. Informasi Cina sandra APBN RI 266 miliar per bulan. 266 miliar per bulan, bangkrut kita nih. Selama 30 tahun ternyata hoax ya. Oke. Dah. Kita nggak ada bunyi-bunyi, kita beli gong aja. No, berita informasi ketiga. Ah, ini ngeri nih. Presiden Jokowi terlibat skenario kudeta PKB oleh PBNU. Sekarang lagi rame. PBNU membentuk pansus sendiri ya, Ya. untuk mengembalikan PKB ke kitahnya, ke NU. Walaupun NU pernah bilang bahwa dia tidak berpolitik, tapi ya inilah politik ya. Ya. Gimana Nel? Ini kok tiba-tiba Aku- melibatkan Pak Jokowi ya? Nah, ini pembuat sebenarnya informasi ini ketika menumpang pada tren informasi yang ada. Jadi polanya itu hampir sama dengan yang tadi, cari trending topik, kemudian mereka dompleng di situ. Oh, oke. Nah, dan isu ini lagi seksi, lagi naik daun, ya udah dipanasin lah sama mereka. Dan judulnya itu bikin kita geleng-geleng kepala. Presiden Jokowi terlibat skenario kudeta PKB oleh NU gitu ya.
Nah, setelah kita coba cek apakah ini adalah informasinya benar atau tidak, ya kita coba secara faktanya kita pretelin satu-satu gitu ya. Ya. Nah, ini thumbnail yang pertama muncul itu adalah kira-kira judulnya ya ada keterlibatan Jokowi di balik skenario NU akan kudeta PKB, illustration by Gaspol. Nah, Ya. ini setelah kita cek tidak ada informasi sahih ya. Sahih itu dalam arti media massa, penjelasan dari narasumber yang bersangkutan, penjelasan dari narasumber yang berkompeten gitu kan. Ada banyak narasumber tapi tidak semuanya kompeten gitu ya. Ya. Nah, misalkan dalam hal ini adalah konflik antara NU dan PKB. Belum ada kedua pihak ini menyatakan ada keterlibatan Presiden Jokowi. Nah, informasi itu saya coba telusuri itu nggak ada. Nah, artinya dugaan besar saya ini adalah hoax gitu ya sampai saat ini. Dan begitu juga ketika di thumbnail ini ini dia bukan ngomong soal apa namanya, bukan ngomong soal Jokowi cawe-cawe atau terlibat, enggak, tapi materi-materi lain yang dijelaskan yang ada di situ. Dan ada juga di sini di gambar ini ada AHY ketemu Jokowi. Nah, itu bukan membahas masalah ini juga gitu. Tapi dimasukin ke sini. Dan ada juga artikel yang diambil yang disisipin di berita ini juga. Kemudian ada berita dipisahkan oleh Kunut, disatukan oleh Tambang, juga dimasukkan ke dalam narasi di sini. Dan seolah-olah narasi yang ada itu mendukung yang penjelasan presiden terlibat di skenario NU kudeta PKB, dan itu semua kita cek, itu semua informasi tidak terverifikasi. Sampai saat ini besar dugaan saya itu adalah hoax. Pengamat yang bicara soal ini pun nggak ada ya sama sekali. Nggak ditampilkan juga. Nggak ada. Jadi ini bukan dia ngomong itu, cuman diambil seolah ngomong Jokowi dalam pusaran. Kalau ada pengamat siapapun, Rocky Gerung, Hendry Satrio atau siapapun yang mengatakan itu bisa jadi kita nyatakan itu memang informasi biasa ya. Jadi ya pengamat memperkirakan sesuatu. Tapi kalau ini cuman tempelan-tempelan gambar-gambar yang dicomot tanpa ada sedikit pun orang yang bilang itu. Nggak ada. Jadi judul thumbnail depan dengan isi video asli yang ada itu nggak ada kaitan apapun. Jadi mesti kita klarifikasi juga teman-teman bahwa dalam konteks jurnalistik, kalau kita menyatakan sesuatu, apalagi melibatkan orang, hal-hal yang sensitif, itu mesti ada narasumber yang mengatakan itu. Kalau tidak ada narasumber yang mengatakan itu, tidak ada soundbite yang masuk di situ, tidak ada ucapan, omongan, maka itu kita bisa nyatakan itu adalah informasi hoax. Gitu. Dan ini yang dilakukan. Atau kalau nggak hoax, minimal kita masih ragukan keabsahannya, karena tidak ada sedikit pun orang yang mengatakan itu dalam video yang dia atau narasi yang dia sampaikan. Nah, ini Gaspol ya akunnya. Garis politik. Cuman yang ini agak subscribernya luar biasa ini. Udah biasa ya. Dan yang agak subscribernya 103.000. Yang agak mengerikan ya, dia berani properti by Gaspol. Padahal gambarnya dicomot dari mana-mana. Dan jumlah penonton dia dari total video dia semua itu sudah 35 juta. Bergabung baru 2020, videonya sudah 2.000. Jumlah videonya. Jumlah video 2.000. Berarti dia tuh sehari bisa 5 tuh, Nil. Bisa jadi. Sehari 5, sebulan dia udah bisa memproduksi 100.500 berita. Banyak banget tuh. Dan gayanya begitu ya. Gaya bersama. Jokowi tangkap, ini sikat. Jokowi ditangkap. Anak Jokowi terseret KPK. Yang kayak gini-gini yang clickbait ya. Ini contoh nih, ada video yang diberikan properti. Ini kalau dibiarkan nih ya udah kayak begini nih. Jadi copyright-nya dilanggar. Melanggar undang-undang copyright kena berapa? Kena pasal berapa nih? Ini yang namanya begal digital ya kayak gini nih. Ada orang yang memproduksi video. Misalkan dia pergi dengan timnya ke Gunung Semeru, bikin wawancara di sana, kemudian taruh di YouTube, kemudian ada orang yang tinggal ngambil doang tuh comot-comot tanpa mengeluarkan biaya, cuman menggunakan kuota.
Padahal tim tadi udah ngabisin duit investasi, banyak iya. banget gitu. Udah investasi banyak. Itu yang terjadi sekarang. Semoga aja Google nanti, YouTube dalam nanti bayar royaltinya ke pemilik Ya, gambar. benar. Oke. Jadi akun Gaspol mengeluarkan informasi hoax tentang Presiden Jokowi terlibat skenario kudeta PKB oleh NU yang sampai sekarang belum ada satupun orang yang menyatakan Informasi itu. sahihnya nggak Informasi sahihnya tidak ada. Jadi kita tentang hoax ya. Sepakat ya? Hoax. Oke. Berikutnya. Nah, ini saya juga terima informasi ini dan saya dapat juga, dan banyak juga orang yang percaya dengan informasi ini. Peristiwanya memang ada tokoh NU, bukan tokoh NU sih, udah dibantah, ada orang yang mengatasnamakan PBNU datang ke Israel, bertemu dengan Presiden Israel untuk ngobrol-ngobrol dan lain-lain lah ya, studi banding dan lain-lain. Video Presiden Israel berterima kasih kepada tokoh NU dengan kedatangan orang-orang Indonesia yang diwakili oleh beberapa aktivis muda Nahdlatul Ulama. Ini bener ya beritanya nih, infonya? Kalau infonya saya sudah verifikasi, dia kan berbahasa, videonya itu berbahasa Inggris ya, yang disampaikan oleh pejabat Israel, dan namanya Presiden Herzog. Dan dia ketika itu menyampaikan tentang ulang tahun negaranya yang ke-76. Ya. Kalau di bahasanya bukan seperti ini, teman, disulih Ya. dikasih penjelasan, caption di situ seolah-olah itu dia berbahasa menyampaikan pesan terkait dengan kunjungan anak muda dari yang mengaku dari NU tersebut. Nah, setelah kita konfirmasi, ini narasi ini bohong, memang nggak ada hubungannya. Jadi si Herzog itu sebenarnya menyampaikan pesan ulang tahun dia yang ke-76, dan penjelasannya itu bukan terkait dengan yang ada, tapi dia berkaitan dengan hari kemerdekaan Israel yang ke-76. Teksnya ini ditambahin gitu ya. Jadi kalau kita dengar, ini bukan soal itu, bukan soal NU. Kalau coba kita dengarkan. Tapi itu suara dia benar. Kalau ini suara dia. No question. Israel's 76th year Oh iya. 76 marked year. by enormous pain and loss, not just for Israel but for Jewish communities throughout the world. The murder, torture, rape and abduction of hundreds of our people by Hamas. The clear and present threats Jadi to Israel. pesan dia kepada seluruh komunitas Yahudi di luar negeri. Namun oleh yang bersangkutan diplesetkanlah kalau dia seolah-olah ngomong mengapresiasi, berterima kasih Dengan kepada kedatangan dia, numpang isu juga. Karena berarti pembuat hoax ini keren ya. Dia bisa memahami update peristiwa yang kira-kira dia bisa berkelindan dari fakta yang Iya. lagi beredar. Jadi dia ngikutin isu, wah ini lagi trending nih. Tren nih. Produksi ini pasti kliknya naik nih. Ini diposting di Facebook dan sudah di bank juga oleh beberapa kawan-kawan cek fakta di beberapa media ya. Dan rata-rata apa yang kita sampaikan ini sudah dibank oleh. Sebenarnya nih beberapa media. kalau di kampung ya, orang yang suka nyebarin fitnah ini, itu rumahnya didatengin warga loh. Iya, tukang fitnah itu didatengin warga rumahnya karena bikin rusak tetangga, rusak hubungan tetangga, merusak hubungan suami orang dengan suami orang yang lain, merusak hubungan ketua RT dengan tetangga, bikin marah ibu-ibu dengan ibu-ibu yang lain. Akhirnya kan jadi rusuh kampung itu. Biasanya orang yang ini entah dibakar, entah diapain, jadi warga jadi emosi kan. Benar. Sementara kalau di digital ini kan orangnya nggak kelihatan nih. Iya. Nun jauh di sana tapi daya rusaknya itu berat banget. Belum lagi dia nyebarnya pasti iya, besar jadi juga. memang mungkin bahasanya kita harusnya lebih galak lagi sama dia. Ini tukang bohong, tukang fitnah sebenarnya mereka ini. Iya. Ya, Sentilan dari Wapres kan cukup setan kuat kentut ini sebenarnya ini ya.
Ini kalau Oke, sekarang kita bilangin ini para setan kentut ini apa sebenarnya yang mereka inginkan selain iya. kerusuhan dan cuan yang mereka dapat. Jadi kalau bagi yang buka ini dan paham bahasa Inggris, itu akan Nggak ada hubungannya ya? gitu. Cuman ya itu kan. Tapi berarti mereka niat dong. Dia Iya. jago ngedit, dia bisa Tapi kan simple, aplikasi kan udah banyak, iya, Bang. iya. Dan dia bisa nyebut Wahabi segala, berarti dia tahu. Ini akunnya siapa sih ini? Setan kentut ini? Ini beredar di sebuah grup ya. Sebuah grup WA ya? 21 Juli dia di Facebook. Grup Facebook. Iya. Saya namanya salah sebut nama, cuman ini tak khawatirnya nama samaran juga. Ya nggak apa-apa, sebut aja namanya. Namanya Muhammad Uswar. Oh, Muhammad Uswar. Iya. Aduh, pakai nama Muhammad lagi. Di Facebook gitu. Itu sudah di labelin oleh Facebook, informasi ini adalah hoax. Facebook sudah. Kenapa nggak si Facebook itu begitu tahu orang ini suka nyebarin hoax, udah dilabelin juga langsung di tag akunnya di-tag, gitu. Ya. Di tag out gitu. Mungkin itu namanya kebebasan berekspresi dan Ya, berpendapat ya, kali benar. Emang di Amerika tuh sangat menghormati kebebasan berekspresi ya mereka ya. Itu mereka jaga, tetapi mereka labelin. Jadi ada tulisan informasi palsu. Oh. Ya. Walaupun ada juga beberapa yang Lolos juga. Ada juga akun YouTube atau Facebook yang pakai nyebut-nyebut Israel gitu di take out juga gitu. Oh iya. Di Instagram itu yang terakhir. Instagram terakhir ya. Yang Perdana Menteri Malaysia ya. 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 Ada juga salah satu ustadz tuh Fahmi Salim yang di YouTube-nya sering bela Palestina tiba-tiba di take out juga. Di take out juga ya. Itulah. Main dua kakinya. Ya itulah kalau kita tidak yang menguasai teknologi mereka ya. Dan agak riskan juga Asik, kan gitu tapi ya. dia mengucapkan soal hubungan ulang tahun negaranya dan hubungannya dengan Amerika Komunitas dan Yahudi. komunitas Yahudi yang lain untuk tetap bersikukuh Support mensupport apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Ya, Nggak ada semoga hubungannya dengan ya. Oke, berarti kita bisa katakan bahwa Presiden Israel mengucapkan terima kasih pada tokoh NU sebagai hoax ya? Ya. Setuju ya? Setuju. Oke, kita masuk ke informasi berikutnya. Wah, ini juga menarik ini. Soal katak nih, katak kodok tuh menarik. Kodok. Suike. Video Gibran menyantap daging katak. Kok bisa ya? Ini gimana cerita ini, Nil? Jadi ini adalah aslinya ini ya hasil rekayasa AI ya, artificial intelligence. Tapi videonya memang ada. Video memang ada, tapi mukanya Gibran ini tempelan pakai AI. Sebenarnya kita kalau lihat dari sisi ini kelihatan nggak presisi kan? Nggak presisi ya. Ketika makanannya masuk itu tuh. Itu berjarak sebenarnya itu tuh. Nah, nggak ada, tiba-tiba hilang aja makanannya. Iya. Tapi memang kalau pas lagi handphonenya buram tidak di tempat gelap memang kayak bener banget ya. Percaya kan. Dan ini sejatinya adalah salah satu video yang @blogger spasi X6C yang ada di, kalau bahasanya bahasa Urdu kan ini ya. Bang Gaib yang tahu nih bahasa Urdu itu atau bahasa kayak bahasa Bangladesh gitu ya. Jadi ini diposting di situ. Ini ceritanya adalah meat lover, meat packing gitu ya, Chinese food gitu. Itu katak Dia hidup, lagi katak menjajal. hidup ya? Hah? Katak setengah matang ya kayaknya. Katak Enggak, udah mati. Udah mati kataknya. Karena Ya? udah enggak bergerak. Oh, udah nggak bergerak ya. Suike kan kalau makanan Cina bilang suike ya, olahan Suike. dari katak gitu kan. Nah, ini bukan Gibran gitu ya. Setelah kita verifikasi dan setelah itu kita coba cek dengan beberapa aplikasi fakeimagedetector.com, ini ternyata juga diduga besar ini adalah AI, hasil olahan AI, bukan video asli. Jadi tangkapan layar ini kita coba identifikasi. Tapi orang yang sebenarnya ada memang makan dia. Orangnya ada memang. Orang ada. Cuman mukanya aja dikasih AI. Jadi direkayasa pakai aplikasi AI. Ini adanya di mana? Di YouTube. Oh, di YouTube. Mm-mm. YouTube ya berarti ya? Di YouTube ini. Akunnya Sebentar. @blogger spasi X6C. Oh. Yang aslinya. Tapi yang ini beredarnya di Facebook, sorry. Beredar di Facebook. Facebook, tapi ini diambil dari YouTube. Blogger itu. Dari blogger di YouTube. Ya.
Dan ada beberapa akun yang menyebarkan ini, ada 2 kalau nggak salah kalau ditemukan. Memang presiden kita suka miar kodok ya. Oh gitu. Iya kan suka melepas kodok kan. Kalau di Istana Bogor melepas kodok. Jadi bukan berarti Gibrannya juga suka makan kodok gitu. Ya, masa dia makan piaraan bapaknya kan nggak mungkin kan. Jadi inilah dikasih narasi seperti ini. Inilah calon wakil presiden kita mencontohkan makan kodok. Nah ini seolah menjatuhkan apa ya, harkat dan martabat beliau. Iya. Beliau juga seorang Muslim kan. Ya benar. Ya kalau kita nggak suka, ya itu sendiri lah ya. Kita nggak setuju, tapi bukan berarti kita boleh memfitnah dia dengan melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Sebaiknya kalau kita ingin mengkritisi dengan opini yang kita buat sendiri dengan narasi yang cerdas gitu untuk meyakinkan publik, tapi bukan dengan ini kan berarti ada niat nih mereka ini kan. Niat ini serius, ini diambil aplikasinya diunduh dulu, fotonya dicari dulu, kemudian digabungin, fotonya cari yang pas ya. Iya, dikasih narasi. Oke. Nih teman-teman, video Gibran menyantap daging katak kalau Anda ketemu baik di Instagram, di TikTok maupun di YouTube, itu Facebook adalah, atau di Facebook, itu adalah informasi hoax yang tidak benar. Karena Mas Gibran sekarang lagi bagi-bagi simulasi makan siang gratis di berbagai tempat. Kemarin di kota saya, ke Tangerang. Kemarin di Tangerang, ya. Nanti mudah-mudahan masuk Bekasi ya. Nanti saya sambut kalau Mas Gibran datang ke Bekasi. Jadi nggak mungkin beliau ngasih contoh makan kodok. Berarti kita nyatakan video Gibran makan kodok hoax ya? Hoax. Oke. Tepuk tangan dong. Siapa tahu Bang Gibran mau datang ke sini kan untuk mengklarifikasi apapun yang beliau minta. Oke, info selanjutnya. Nah, ini menarik nih. Sintayong adalah WNA pertama yang dapat Golden Visa. Setahu saya memang dia dapat Golden Visa memang. Emang iya, Bang Asnil. Pertamanya itu yang ketika kita verifikasi, dia bukan yang pertama. Jadi ada yang sebelumnya. Ada sebelumnya. Yang sebelumnya itu namanya CEO dari OpenAI, Sam Altman. Dia pembuat teknologi artificial intelligence dari Amerika. Dia dianggap karena punya riset, punya kemampuan dalam pengembangan AI, diharapkan dia sering ke Indonesia, berkontribusi juga di Indonesia. Dikasihlah Golden Visa. Golden Visa itu sebenarnya apa sih? Kemudahan. Jadi dia nggak perlu ngurus. Kalau nggak salah 10 tahun ya. Ya, jadi nggak perlu perpanjang ya selama 10 tahun itu. Diberi kemudahan, misalkan dalam pemeriksaan bisa langsung. Bisa bolos. Ya. Jadi kalau STY kan memang pelatih timnas ya. Jadi bolak-balik nggak usah ribet lah ya. Jangan sampai dia masuk ke Indonesia nunggu lama 3 jam udah keburu main pemainnya. Ya. Nah, dia bukan yang pertama, Sintayong. Jadi sebelum itu ada, ini informasi dari Silmi Karim, Dirjen Imigrasi gitu ya. Yang pertama itu diharapkan juga berkontribusi, kalau Sintayong berkontribusi di olahraga kan. Yang sebelumnya itu CEO OpenAI itu Sam Altman itu diharapkan punya kontribusi juga untuk teknologi pengembangan AI di Indonesia. Jadi yang pertama si itu ya, siapa namanya? Samuel Altman. Oke. Saya pikir yang pertama itu Harun Masiku loh. Harun Masiku loh, karena dia bisa bolak-balik kapan aja tanpa diketahui. Iya. Itu Golden Boy katanya. Golden Visa atau Gold Visa jangan. Atau ada yang di atas itu kali ya. Oh iya. Mungkin dia di atas itu ya. Ini kita coba tanya ke Bang Silmi ya. Nggak terlacak sama sekali. Iya, karena Harun Masiku ini bukan cuma Golden Visa dia. Dia di atas itu berarti. Orang mau kemana aja terserah dia, nggak ada yang tahu. Jadi ini keterangannya, Golden Visa adalah visa yang dapat diberikan dalam jangka 5 sampai 10 tahun dengan tujuan mendukung perekonomian nasional. Ini ada Permen Kumhamnya yang mengatur itu. Oke. Jadi memang benar
STY dapat golden visa tapi bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Oke. Jadi ini bukan hoax sepenuhnya. Gitu. Ini klarifikasi nih ya berarti ya. Klarifikasi ini di klarifikasi dia adalah yang kedua. Ya, ya, yang kedua. Nah, kalau Harun Masiku kita nggak tahu itu yang pertama atau yang ketiga atau yang keempat. Iya. Tapi ada anak saya bilang mungkin ya Harun Masiku itu pakai jubah Harry Potter. Kan bisa hilang Harry ya? Potter. Kalau yang ini yang pertama itu ternyata OpenAI itu Samuel Altman itu ternyata pendiri ChatGPT. Oh, ChatGPT. Ya. Itu bikin malas mahasiswa juga ini. Kadang bikin skripsi, gitu ya. bikin jurnal, tugas pakai ChatGPT doang. Isinya sama semua itu. Pengalaman pribadi kayaknya. Iya, aduh. Oke. Baik. Informasi Sintayong adalah WNA pertama yang dapat golden visa. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Dia yang kedua. Karena Klarifikasi. Dia ada STY yang kedua. benar menerima golden visa tapi yang kedua. Yang kedua. Siapa yang ketiga? Kita nggak tahu. Telepon dulu. Iya. Silmi Karimada Yang keempat? Oh, cukup 2, 3 atau 4 saja. Oh, udah. Kalau kita Sunan Nabi itu. Iya ya, oke. Harun Masiku dapat yang keberapa? Nah, nanti kita cek ya. Kita cek. Ini karena menjelang-jelang 21 Oktober nih Harun Masiku lagi kencang lagi nih. Kita nggak tahu apakah akan dimunculkan di pertengahan Oktober atau kayak gimana. Kita tunggu saja. Di mana tunggunya? Di Kuningan kah atau di Entah di mana. Entah di mana. Jadi pokoknya Harun Masiku lebih hebat dari teroris. Teroris bisa cepat ketangkap, tapi Harun Masiku nggak bisa. Ilmunya luar biasa itu. Jangan-jangan Harun Masiku sama Firly Bahuri lagi ngobrol-ngobrol nih, karena hilang juga kan, nggak ada kabar dua-duanya. Nggak ketahuan di mana. Nggak ketahuan di mana. Oke. Pak Firly lagi dengerin kita nih. Hah? Pak Firly lagi dengerin kita. Halo Pak. Lagi di mobil menuju lapangan bulu tangkis. Mau main bulu tangkis Bulu kan? tangkis lagi. Di mana tuh? Di daerah Glodok kali ya. Oke. Terakhir, terapi minuman rempah bisa menggantikan cuci darah untuk penderita gagal ginjal. Ini kenapa gagal ginjal lagi rame lagi? Karena banyak anak-anak info beritanya yang masih bocil-bocil ternyata antri di RSCM untuk cuci darah karena gagal ginjal. Kemudian muncullah info ini bahwa obat tradisional itu bisa menyembuhkan. Sebenarnya gimana nih infonya, Nil? Jadi kalau kita pahami rempah sebagai banyak kan di Indonesia kita kaya rempah, ada kunyit, ada jahe, ada temulawak dan lain-lain itu. Itu memang minuman yang sehari-hari yang sudah dikonsumsi oleh nenek moyang kita gitu ya. Dan sampai sekarang masih gitu ya. Namun di judulnya ini ada kita coba dalamin ramuan rempah bisa menggantikan praktek cuci darah gitu ya bagi pasien gagal ginjal. Nah, setelah kita coba lihat, dalami, hemodialisis atau cuci darah itu tujuannya adalah untuk memperbaiki atau membersihkan darah dari yang itu peran ginjal. Ya. Ketika ginjal nggak berfungsi, maka racun itu nggak bisa bersih, nggak tersaring. Nah, makanya harus dicuci. Peran ginjal ini digantikan oleh mesin. Namun narasi di sini ini bisa digantikan oleh rempah gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah gimana rempah ngolah racun bisa menjadi bersih gitu ya. Bersih gitu kan. Nah, sementara hemodialisis cuci darah fungsinya itu, dan ini tidak bisa dengan cara meminum itu. Kalau untuk kesehatan, pencegahan, pemulihan boleh. Banyak daripada minum manis-manis, saset-saset, warna-warna, mendingan minum rempah. Menyehatkan. Iya, menyehatkan. Artinya itu memulihkan, memperbaiki, bukan untuk menyaring. Atau menggantikan tugas ginjal. Ya. Jadi minuman rempah itu tidak bisa menggantikan. Berarti rempah yang saya kutip dari laman Yankes Kemkes ya. Bahwasannya kalau sudah gagal ginjal kronik ya harus cuci darah atau
satu lagi cuman cloning ginjal lain. Oh, pakai ginjal orang. Iya. Hmm. Solusinya cuman itu. Ya. Dibersihkan dengan mesin ya darahnya, atau kita memakai transplantasi ya. Rempah itu kan kayak jahe, Mm. apalagi tuh? Kunyit, Jahe, temulawak, kunyit, temulawak, serai, terus madu, telur bebek. Itu mah buat kuat ya, bukan? Iya, memang Indonesia soal apa namanya riset terkait rempah-rempah itu memang memiliki manfaat untuk kesehatan, tapi bukan untuk menggantikan tugas ginjal untuk melakukan hemodialisis itu. Karena literatur yang saya baca, saya mengacu pada data dan faktanya, itu nggak ada yang menjelaskan rempah itu bisa menggantikan ginjal dan cuci darah. Nggak ada. Jadi kalau Belum untuk mencegah, untuk kesehatan supaya kita nggak kena gagal ginjal, ya boleh rempah-rempah. karena dia ada mengandung vitamin dan lain-lain yang itu memperkuat sistem imun tubuh. Ya. Itu di apa namanya di website yang terverifikasi, misalkan ke Kementerian Kesehatan, itu juga banyak informasi soal. Ada penyiar kita nih, Bang Margi, hobinya juga kalau ke kantor minum rempah. Rempah Fatimah. Oh, apa itu? Nah, katanya untuk ini daya tahan tubuh Wih. bagian bawah. Tapi kita nggak tahu juga itu kebenarannya. Cuman ya nanti kita cek aja lah. Tapi rempah untuk bisa mencegah penyakit, mencuci darah. Mencegah dari penyakit, mencegah kita kena gagal ginjal, itu oke ya. Iya, Ya. artinya untuk pemulihan. Atau mencegah. Tapi kalau rempah itu bisa menggantikan hemodialisis, menggantikan fungsi ginjal, ya, itu nggak bisa. Itu memang harus cuci darah atau diganti ginjal yang baru. ya sampai saat ini KMKS itu pilihannya dua itu. Ya. Transplantasi kan. Nah, di video ini ada juga disebutin dia mengutip salah satu dokter yang ustadz ya. Dan dia sendiri rajin juga membantah di IG dia bahwasannya dia seringkali dikutip menjual produk kesehatan. Ya. Oh iya, benar. Namanya Zaidul Akbar. Iya. Jadi orang ini sering dipakai oleh produk kesehatan untuk menjustifikasi bahwa ini produk yang dipakai oleh si Zaidul Akbar ini. Jadi seolah Zaidul Akbar ini yang merekomendasikan. Nah, Zaidul Akbar di IG-nya kita cek gitu ya. Menyebutkan ada banyak produk yang menyebut atas nama dirinya. Jadi Zaidul Akbar itu tidak pernah memsponsori sebuah produk yang sifatnya itu langsung menyembuhkan. Dia itu banyak pencegahan sebenarnya. Misalkan dia pernah bilang kalau ingin sehat kita harus pernah tuh jus mengkudu, tempe mentah gitu. Memang nggak enak sih, cuman buat kesehatan bagus katanya. Jadi kira-kira narasinya ini, karena banyak produk-produk yang mengataskan nama saya, kata Zaidul Akbar di Instagramnya, seringkali sudah tidak bertanggung jawab sehingga banyak yang terkecoh atau tertipu. Ya. Kita harap pemerintah ada perannya ya untuk hoax ini, minimal ya ada media yang masih mau mempunyai program cek fakta, ya dibantu lah, disupport gitu. Ini program idealis banget sebenarnya, idealis banget, bener-bener untuk pencegahan dan bermanfaat buat publik untuk mengurangi setan-setan kentut ini yang bisa membuat kacau negara ya. Oke, berarti keliru kalau rempah-rempah itu bisa menggantikan ginjal untuk cuci darah atau hemodialisis gitu. Yang benar rempah bisa mencegah kita kena gagal ginjal. Rempah menjadi alternatif untuk kita menikmati minuman dan menghindari atau mengurangi minuman-minuman manis, minuman-minuman kemasan, saset yang tidak jelas juntrungannya. Tapi memang jika memang mengalami gangguan ginjal, ada masalah ginjal, sebaiknya sebelum konsumsi rempah
konsultasi ke dokter dulu. Ya, jangan semua rempah dijadi satu. Ya. Semuanya Karena tadi ada juga yang rempah yang sebenarnya nggak bisa juga. nggak bisa. untuk, Ya. memberatkan ginjal juga misalkan. Ya, benar. Makanya sebaiknya konsultasi ke dokter jika mengalami masalah kesehatan ini. Ya. Oke. Baik, teman-teman, cukup ya, Neil. Sip. Udah ada beberapa info yang kita nyatakan. Oh, belum ya? Oh, belum di hoax. Ya. Oke, berarti rempah bisa menggantikan ginjal untuk cuci darah, kita nyatakan hoax ya. Ya, keliru. Baik, Bang Asnil, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga Sampai ketemu lagi, Bang. Ini bisa kembali viral seperti kemarin untuk memberikan manfaat buat publik supaya tetap waras dan juga lurus dalam membaca atau menonton Setidaknya analisis lebih dalam informasi. Iya, yang didapat. benar. Jadi kalau udah comot udah pasti itu informasinya udah salah. Karena informasi yang benar cuma ada di sini nih, di Viral Tapi Hoax, ya. Baik, saya Gaya Portu Sigit bersama Bang Asnil Babani Amri dari Aji Indonesia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Viral Tapi Hoax berikutnya. Cek fakta, baru bicara. Thank you.